Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral tak kasat mata. Selamat datang kembali di Lingkaran Misteri. Bersama saya Untung Prasetyo yang pada kesempatan kali ini akan membacakan kisah dari laku lampah Warijan. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung channel Lingkaran Misteri dengan menekan tombol subscribe-nya dan juga tombol like-nya. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan cerita-cerita mistis berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Beberapa hari telah berlalu sejak Warijan berpamitan dari rumah Pak Toto. Pengalaman terakhirnya memutar jalur gaib dan menenangkan sebuah keluarga masih terasa hangat di batinnya. Namun, langkahnya segera menuntun lagi ke jalan lain. Dia menempuh jalur tanah yang berkelok di antara semak dan kebun, menapaki pagi yang dingin, menyisakan jejak kaki pada tanah yang lembab. Pada setiap tikungan dia menyimak suara alam, desir rumput, kicauan burung, dan gelegar jauh dari aktivitas manusia yang mulai bangun. Laku lampahnya kali ini berjalan pelan. Warijan sengaja memberi ruang bagi pikirannya untuk mengurai peristiwa lalu. Kepekaannya terhadap hal-hal tak kasat mata terasa lebih tajam, membuatnya acap kali berhenti meresapi getaran tanah dan udara. Ada rasa bahwa tiap desa memiliki nadanya sendiri, dan dia bisa merasakannya sebelum desa itu tampak di hadapannya. Sore itu, langkah Warijan membawanya ke sebuah desa yang berada di lereng bukit dengan jalan yang berliku. Rumah-rumah kayu mulai tampak rapat di sisi jalan, namun raut wajah orang-orang yang dia temui terlihat memberitahu jika ada kegelisahan yang sedang mereka alami. Selain itu, hal yang terlihat mencolok membuat langkah Warijan melambat sambil memperhatikan obor-obor bambu yang dipasang di sepanjang jalan utama desa yang sudah dinyalakan meski hari masih terang. Di beberapa rumah terlihat seutas tali merah yang diikat di kusen pintu sebagai penanda waspada, dan ada juga yang memasang dupa di teras rumah. Saat Warijan mendekati persimpangan jalan, sebuah pos ronda sederhana terlihat tegap berdiri, dibuat dari anyaman bambu dan beberapa potongan kayu. Di dalamnya 4 pemuda duduk berjaga. Mereka memegang pentungan kayu dengan wajah yang tertutup kelelahan sekaligus kewaspadaan. Ketika Warijan hendak lewat, salah satu dari 4 pemuda itu bangkit dari duduknya dan berdiri menatap Warijan dengan penuh kewaspadaan. 2 pemuda lainnya ikut berdiri serentak, mengerucutkan lingkaran perhatian ke arah sosok asing yang melintas di desa mereka. Namun, yang membuat Warijan terkejut adalah di antara keempat pemuda itu muncul sosok yang berbeda. Seorang pemuda bertubuh lebih besar dan lebih tegap langsung melesat ke arahnya. Gerakan pemuda itu bertenaga seperti orang yang biasa memusatkan tubuhnya untuk bertarung. Di titik itulah langkah Warijan terhenti dengan penuh kewaspadaan. Udara di sekitar pos ronda mendadak berubah tegang dan berat. 3 pemuda lain bergeser, mengurung arah jalan agar Warijan tidak terus melangkah. Obor yang tertancap di sudut pos bergetar oleh angin, cahayanya berkilat di mata para pemuda yang kini berdiri bagai pagar hidup. Warijan memandang keempat pemuda yang kini mengelilinginya itu satu persatu. Dia tetap tenang namun penuh waspada. Nafasnya tetap teratur dan sorot matanya tertuju pada salah satu pemuda yang jaraknya semakin dekat. Hatinya tahu, pemuda ini bukanlah orang biasa. Auranya pekat dan menggetarkan, seolah menyimpan bara tenaga yang siap meledak. Ketika jarak tinggal 1 langkah, pemuda itu menghentakkan kakinya ke tanah,
Suaranya pecah dan lantang membelah kesunyian desa yang sedang berjaga. "Berhenti, jangan coba melangkah lagi," serunya dengan suara lantang. Tiga pemuda lain menahan nafas, tangan mereka refleks meraih pentungan kayu. Sore itu, kecurigaan yang sudah lama dipendam warga desa seolah menemukan bentuknya dalam sosok asing bernama Warijan. Namun, Warijan tidak menjawab. Dia hanya menundukkan kepala sedikit, tapi tubuhnya tetap tegak. Kedua tangannya tetap kosong, tapi di balik keheningan itu, matanya mengawasi tiap gerakan pemuda yang menghadang langkahnya. Setiap sorot yang menegang dan setiap tarikan nafas dalam yang mengisi rongga dada para pemuda itu terbaca jelas oleh Warijan. Ketegangan semakin memuncak ketika pemuda bertubuh kekar itu langsung mengayunkan pukulan ke arah dada Warijan dengan penuh tenaga dan keyakinan. Namun, secepat gerakan itu datang, secepat itu pula Warijan menggeser tubuhnya setengah langkah ke arah samping. Pukulan pemuda itu hanya menghantam kehampaan, meninggalkan hempasan angin yang membuat obor di sudut pos bergoyang keras. Warijan tidak membalas, hanya menatap pemuda itu dengan sorot mata yang dingin. Sikapnya tetap tenang, seolah tubuhnya sudah terbiasa menghadapi serangan yang jauh lebih berbahaya. Namun bagi pemuda itu, ketenangan yang terpancar dari diri Warijan justru terasa seperti penghinaan. Dengan geraman rendah, dia segera melancarkan serangan kedua. Kali ini bukan sekedar pukulan lurus, melainkan serangkaian gerakan yang menyatukan tenaga dalam dengan kecepatan tubuhnya. Kaki kanannya menghantam tanah, menimbulkan getaran kecil, lalu tubuhnya melompat pendek, mengayunkan tendangan keras ke arah bahu Warijan. Warijan kembali menghindar, tubuhnya berputar ringan lalu menjejak tanah dengan mantap. Sekilas, dia seperti bayangan yang tidak bisa disentuh, meluncur di antara serangan tanpa sekalipun terhantam. Tiga pemuda lain yang ikut menghadang langkah kaki Warijan terperangah. Mereka tahu betul kemampuan dari sosok pemuda bertubuh besar itu. Tidak ada pemuda yang bisa menandingi ketangguhannya. Namun kini, di depan mata mereka, serangan demi serangan yang biasanya tidak pernah gagal justru berakhir hampa. Suasana pos ronda berubah semakin panas. Nafas pemuda yang terus menyerang Warijan mulai berat. Dadanya naik turun dengan cepat. Wajahnya memerah bukan karena lelah, tapi juga karena malu telah dipermainkan oleh orang asing. "Apa salah saya, Kang? Kenapa sampean menyerang saya?" tanya Warijan dengan tenang setelah jaraknya agak sedikit jauh dari para pemuda itu. Namun, pertanyaan Warijan yang tenang itu justru menjadi bara bagi pemuda yang bertubuh kekar yang tadi menyerangnya. Wajahnya semakin memerah, nafasnya kian berat, tapi langkahnya terhenti ketika suara gaduh dari arah jalan desa mulai terdengar semakin dekat. Tidak lama kemudian, belasan warga bergegas mendekat. Suara mereka riuh penuh tanda tanya. Sorot mata warga segera tertuju pada sosok Warijan yang berdiri sendirian, tenang namun asing bagi mereka. Pakaian lusuh dan raut wajah yang keras semakin menambah kesan mencurigakan. Keributan yang baru saja terjadi di pos ronda seolah langsung dianggap bukti oleh sebagian besar warga bahwa sosok asing itu pasti terlibat sesuatu yang merugikan desa mereka. Warijan masih berdiri tegak menatap satu persatu wajah yang menyorakinya. Hatinya tahu, jika dia salah langkah sedikit saja, amarah orang banyak bisa berubah menjadi amuk massa. Namun, di balik segala tuduhan itu, dia merasakan sesuatu yang lebih besar sedang bersembunyi. Sebuah kekuatan gaib yang memang sedang bersemayam di desa itu. Akan tetapi, di tengah suasana yang memanas, muncul sosok lelaki paruh baya yang mencoba menenangkan suasana yang semakin menegang itu. "Cukup, jangan bertindak gegabah," seru lelaki paruh baya itu dengan lantang. "Kita tidak punya bukti jika orang asing ini adalah pelakunya." Imbuh sosok itu lagi yang membuat warga terdiam.
Suara lantang laki-laki paruh baya itu membuat riuh warga mendadak mereda. Sorot mata yang tadi penuh amarah kini beralih ke arah sosok yang baru saja muncul dari kerumunan. Tubuhnya kurus namun tegap, wajahnya dihiasi keriput yang jelas menandakan pengalaman hidup yang panjang. Dia adalah salah satu sesepuh desa yang dikenal, disegani, dan ucapannya jarang sekali dibantah begitu saja. Warga yang semula mengepung Warijan perlahan melonggarkan jarak. Obor-obor yang berkobar di sisi jalan membuat bayangan mereka bergetar di tanah, seolah ikut meredakan panasnya suasana. Laki-laki paruh baya itu melangkah mendekat, berdiri di antara Warijan dan warga desa. Tangannya diangkat sedikit, memberi isyarat agar tidak ada yang bertindak gegabah. Nafasnya dalam dan matanya menatap tajam kepada para pemuda yang sejak tadi paling bersemangat menuding Warijan. Kita semua tahu, desa ini memang sedang diganggu oleh sesuatu yang tidak biasa. Sudah ada banyak cerita tentang babi jadi-jadian yang berkeliaran, dan juga tentang uang serta perhiasan yang hilang. Tapi apakah dengan begitu, kita bisa serta-merta menuduh orang yang tidak kita kenal? Seru lelaki paruh baya itu dengan tegas. Beberapa warga menunduk karena ragu dengan tuduhan mereka sendiri. Namun, pemuda bertubuh kekar yang tadi menyerang Warijan masih belum bisa menahan diri. Rahangnya mengeras, kedua tangannya mengepal. Jelas dia tidak rela jika orang asing itu dibiarkan begitu saja. Jangan kau teruskan lagi, Jarot. Belum tentu pemuda ini adalah pelaku ritual babi ngepet itu, ujar lelaki paruh-baya itu lagi. Suasana kembali menegang, tapi kali ini ketegangannya bercampur dengan keraguan. Sementara itu, Warijan masih dengan tubuh tegak dan mata yang tenang, merasakan sesuatu yang bergetar samar di udara malam itu. Bukan hanya kecurigaan manusia, tapi juga hawa gaib yang kian jelas keberadaannya di sekitar desa. Seolah ada sesuatu yang sengaja bersembunyi, menunggu saat untuk menampakkan wujudnya. Hari yang menegangkan itu beranjak mulai mencekam. Angin berhembus pelan, namun membawa hawa dingin yang menusuk. Obor-obor yang berderet di sepanjang jalan desa bergetar, lidah apinya seperti menari tak tentu arah. Beberapa warga saling pandang, merasakan ada yang tidak wajar. Suara jangkrik yang semula ramai mendadak berhenti, meninggalkan kesunyian yang justru membuat dada mereka sesak. Sosok pemuda kekar bernama Jarot itu masih menahan amarahnya. Pandangannya menatap tajam ke arah Warijan seperti hendak menerkam. Namun kata-kata lelaki paruh-baya yang mereka panggil dengan nama Pak Barda itu masih menggema di benaknya. Tangannya yang mengepal perlahan mulai mengendur, meski dadanya masih naik turun menahan gejolak. Warijan tetap diam, tapi batinnya semakin peka. Dia menangkap hawa samar yang menguar dari arah hutan kecil di pinggir desa. Hawa itu berbeda dari energi manusia. Ada kegetiran dan ada kelicikan yang seolah-olah sedang mengintip dari balik kegelapan. Maafkan atas apa yang dilakukan Jarot tadi, nak. Sekarang sebaiknya kau ikut kami ke balai desa agar tidak ada lagi yang berusaha menyerangmu, ujar Pak Barda dengan wajah yang penuh ketegasan. Warijan hanya menunduk tipis menerima tawaran itu tanpa kata. Dia berjalan perlahan, diiringi Pak Barda dan beberapa warga yang masih menatapnya penuh dengan curiga. Obor-obor di sepanjang jalan menjadi saksi langkah mereka. Cahaya kuningnya bergetar seolah turut gelisah. Setibanya di balai desa, suasana tampak berbeda. Pak Badra memberi isyarat agar semua orang tenang. Lalu dia duduk di kursi kayu panjang yang menjadi pusat perhatian. Suasana hening seketika, semua mata mengarah pada Pak Barda menunggu penjelasan yang sebenarnya sudah mereka dengar berkali-kali. Sudah beberapa pekan ini desa kami diganggu oleh sosok babi hitam. Tapi itu bukan babi biasa, nak. Wujudnya besar, matanya merah menyala, dan muncul hanya di malam-malam tertentu. Orang-orang menyebutnya babi ngepet atau babi jadi-jadian, ujar Pak Barda menjelaskan. Bukan cuma itu saja, Mas.
Tapi tiap kali makhluk itu terlihat, keesokan paginya selalu ada warga yang kehilangan uang, emas, bahkan harta yang mereka sembunyikan di dalam rumah. Imbuh sosok lelaki paruh baya lainnya. Uang hasil jualan istriku, perhiasan simpanan ibu-ibu, semua raib entah kemana. Tidak ada jejak pencuri, pintu dan jendela juga terkunci rapat. Tapi harta itu lenyap begitu saja. Ujar warga lain menjelaskan. Karena itulah warga berjaga. Kami memasang obor di sepanjang jalan, tanda bahwa desa ini sedang siaga. Siapapun yang datang dari luar desa di malam hari pasti akan kami curigai. Itulah mengapa Jarot bersikap kasar kepadamu tadi, nak. Sambung Pak Barda sambil mengangguk dalam-dalam. Balai desa itu kembali sunyi. Warijan mengangkat wajahnya, menatap semua orang dengan mata yang dalam dan tenang. Hatinya semakin yakin bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekedar rumor atau imajinasi ketakutan belaka, tapi memang ada kekuatan gaib yang sedang bermain di balik penderitaan warga desa Alaswaru. Namun, di tengah keheningan yang penuh keresahan itu, masih ada tatapan-tatapan tajam yang mengarah pada Warijan. Beberapa pemuda, terutama yang tadi menyerangnya, duduk dengan rahang terkatup keras. Baginya, orang asing yang muncul di saat genting seperti ini terlalu kebetulan untuk dilepaskan begitu saja. Warijan masih terdiam dengan tubuhnya yang tegak dan kedua tangannya terlipat di pangkuan. Wajahnya tenang meski banyak mata menuduhnya. Dalam diamnya, dia membuka kepekaan batinnya. Udara di dalam balai desa seolah bergetar. Ada arus samar dan hawa dingin yang berbeda dari hembusan angin malam. Dari arah luar desa, tepatnya hutan kecil di sisi barat, dia merasakan denyut gaib yang kelam, seperti detak jantung makhluk yang tersembunyi menunggu saat yang tepat untuk menerkam. Hawa itu tidak asing lagi bagi Warijan. Dia tahu sosok babi ngepet bukanlah sekedar makhluk jadi-jadian biasa. Dia adalah hasil dari lelaku hitam, ritual manusia yang menjual sebagian kemanusiaannya demi mendapatkan kekayaan duniawi. Energinya selalu licik, penuh tipu daya, dan tidak pernah bergerak sendirian. Jika satu muncul, biasanya ada tangan manusia yang mengendalikannya dari balik bayangan. Warijan menatap Pak Barda dengan tatapan tenang. Matanya menyapu setiap sudut balai desa yang remang oleh cahaya obor. Dia menarik nafas dalam, merasakan setiap getaran malam yang menyelimuti desa Alaswaru. Hawa gaib yang sebelumnya samar kini mulai tampak jelas baginya. Arus energi yang licin seperti ular yang bergerak di balik bayangan pepohonan hutan kecil. Dengan suara rendah namun jelas terdengar oleh Pak Barda, Warijan mulai berbicara. Saya mengerti apa yang sedang dirasakan oleh warga desa ini, Pak. Dan saya bersedia membantu untuk menangkap makhluk jadi-jadian itu. Ujar Warijan yang membuat suasana kembali riuh dengan suara orang-orang yang seolah meremehkannya. Warga yang mendengar pernyataan Warijan memberikan reaksi beragam. Beberapa menatap Warijan dengan curiga, masih meragukan kemampuan sosok asing ini. Sementara yang lainnya saling bertukar pandang, merasakan ketenangan dari apa yang baru saja diucapkan oleh Warijan. Pak Barda tetap berdiri tenang menatap Warijan dengan sorot mata yang tajam, seolah menimbang ketulusan pemuda itu. Dia menarik nafas panjang lalu berkata, "Kalau kau memang bersedia, kami akan menyerahkan keputusan kepadamu, nak. Namun kau harus paham, ini bukan sekedar hewan liar. Sosok makhluk jadi-jadian itu memiliki kekuatan gaib dan sering berpindah-pindah tempat pada malam hari, menyelinap di antara rumah dan ladang," ujar Pak Barda menjelaskan. "Tapi saya butuh beberapa orang untuk membantu, Pak," pinta Warijan sambil menatap ke arah sosok pemuda bernama Jarot yang tadi sempat menyerangnya. "Kami pasti akan membantumu, nak," balas Pak Barda sambil tersenyum.
Malam itu suasana balai desa perlahan berubah. Dari yang semula penuh teriakan dan tuduhan, kini menjadi lebih tenang, meski tetap diliputi kecemasan yang menekan. Obor-obor yang berjajar di sepanjang jalan menebarkan cahaya temaram, menciptakan bayangan bergerak di wajah para warga yang masih berkumpul. Warijan memejamkan mata sejenak, merasakan setiap getaran gaib yang mengalir di desa itu. Hawa samar yang sejak tadi tercium olehnya semakin kuat, seperti aroma darah yang bercampur dengan tanah basah. Ada pergerakan energi dari arah hutan kecil di pinggir desa, dan dari jalur itu dia tahu makhluk jadi-jadian itu sering keluar masuk, menyusup ke pemukiman tanpa terdeteksi. Pak Barda memberi isyarat kepada beberapa pemuda desa, termasuk Jarot yang tadi sempat menyerang Warijan. Meski masih tampak menahan amarahnya, pemuda itu melangkah ke depan, menundukkan kepala sedikit seakan menyetujui keputusan yang sudah diucapkan oleh tetua desa. Warga lain pun mulai menunjukkan sikap yang sama. Sebagian menawarkan diri untuk ikut ronda, sebagian lagi bersiap menjaga keluarga mereka masing-masing di rumah. Warijan membuka matanya kembali dengan tatapan yang lebih tajam namun tenang. Dia telah merumuskan dalam hati bagaimana jalur pergerakan yang harus dipantau dan di mana titik yang mungkin menjadi celah munculnya sosok jadi-jadian itu. Di luar balai desa, malam semakin pekat. Suasana serangga malam berpadu dengan desir angin yang turun dari perbukitan. Obor yang berkedip-kedip seakan ikut menyimpan rahasia. Warga yang masih berjaga mulai mengatur barisan di titik-titik strategis sesuai arahan Pak Barda dan Warijan. Mereka sadar malam itu akan menjadi malam yang panjang, malam penentuan yang mungkin akan membuka siapa sebenarnya pelaku di balik teror babi ngepet yang meresahkan warga desa Alaswaru. Apakah kita akan mencari makhluk itu atau menunggunya datang saja, Mas? Tanya sosok Jarot yang kini berdiri di belakang Warijan. Sepertinya kita akan mencarinya, Kang, karena saya yakin sosok itu tidak akan masuk ke desa malam ini. Balas Warijan dengan tenang. Bagaimana sampean tahu hal itu, Mas? Tanya Jarot penasaran. Saya merasakan energi asing yang sangat hitam berasal dari sana, Kang. Jawab Warijan sambil menunjuk ke arah barat balai desa. Di sana ada pemakaman umum, Kang. Setelah itu, ada sungai yang menjadi batas antara desa Alaswaru dan desa Keningkir. Ujar Jarot menjelaskan. Malam pun semakin larut, suasana balai desa terasa tegang namun penuh kewaspadaan. Setelah mendengarkan penjelasan Jarot, Warijan kembali menajamkan mata batinnya, mencoba merunut arah aliran energi hitam yang sejak tadi terus berdenyut dari arah barat. Hawa itu pekat, menusuk dan membawa aroma kematian yang samar-samar, seolah berasal dari tanah yang lama tidak disentuh oleh manusia. Beberapa warga yang masih berjaga mulai resah, tapi tatapan mereka tertuju pada Warijan dan Jarot yang kini berdiri di depan. Pemuda asing itu tampak tenang, tubuhnya tegap, sorot matanya fokus ke arah pemakaman desa yang tampak gelap, hanya diterangi cahaya obor dari kejauhan. Angin malam berhembus tipis, membawa suara-suara lirih dari dedaunan, seakan ada bisikan yang sengaja disembunyikan dalam gelap itu. Sepertinya kita harus ke batas desa ini, Kang. Dan sebaiknya jangan terlalu banyak orang yang ikut ke sana. Ucap Warijan penuh keyakinan. Tapi di sana tidak ada rumah warga lagi, Mas. Setelah pemakaman desa, kita akan memasuki hutan kecil dan bertemu sungai. Ujar Jarot yang masih ragu dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Warijan. Saya merasa sangat yakin energi hitam itu berasal dari sana, Kang. Balas Warijan dengan tenang. Baiklah kalau begitu. Saya akan mengajak Kang Yadi dan Yoyo untuk menemani kita, Mas. Ucap Jarot yang langsung memanggil kedua temannya itu. Setelah menjelaskan singkat, Jarot pun berjalan paling depan untuk menuju tempat yang dimaksud. Langkahnya tenang, seolah setiap pijakan kaki sudah diperhitungkan. Di belakangnya,
Warijan bersama Yadi dan Yoyo mengikuti dengan hati-hati. Obor di tangan mereka menjadi satu-satunya sumber cahaya di jalan setapak yang sepi. Begitu melewati pemakaman, hawa dingin kian menusuk. Barisan nisan yang berjejer tampak menyeramkan. Bayangan dari obor menari-nari di permukaannya seperti wajah-wajah samar yang menatap dengan mata kosong. Angin berhembus lebih kencang membawa wangi bunga Kamboja yang menusuk hidung, membuat bulu kuduk mereka berdiri tanpa sebab. Setelah meninggalkan pemakaman, jalan setapak mulai menurun ke arah hutan kecil. Pohon-pohon tinggi berbaris rapat, rantingnya saling bersinggungan menghasilkan suara gesekan yang terdengar seperti bisikan samar. Nyala obor sesekali meredup, tertekan oleh hawa asing yang semakin pekat. Suasana hutan itu begitu berbeda, sunyi namun terasa ada ribuan mata yang mengintai dari balik kegelapan. Tidak lama kemudian, suara deras air sungai mulai terdengar, menandai batas antara desa Alaswaru dan desa Keningkir. Semakin mendekat mereka ke arah sungai, semakin kuat energi hitam yang dirasakan oleh Warijan. Seolah-olah sesuatu memang bersemayam di tempat itu, menunggu untuk keluar dari persembunyiannya. "Kita sudah berada di ujung desa, Mas," ujar Jarot menjelaskan kepada Warijan. Mendengar itu, Warijan hanya menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia berjalan di jalan setapak yang curam untuk turun ke pinggir sungai. "Ayo Kang, kita harus menyeberangi sungai," ucap Warijan yang sudah meninggalkan Jarot, Yadi, dan Yoyo beberapa langkah. "Oh iya, matikan saja Kang obornya." Walau merasa ragu dengan apa yang dilakukan oleh Warijan, namun Jarot tidak punya pilihan lain selain mengikuti langkah dari sosok pemuda asing yang baru saja dia temui. Cahaya rembulan yang redup menembus sela-sela dedaunan, memberikan sedikit panduan bagi langkah mereka. Suara deras sungai semakin jelas terdengar. Air yang menghantam batu besar menghasilkan bunyi bergemuruh, menambah nuansa angker malam itu. Warijan menuruni jalan curam dengan langkahnya yang mantap, meski tanah licin dan berkerikil. Jarot, Yadi, dan Yoyo mengikuti dengan hati-hati. Jantung mereka berdebar kencang, seolah setiap langkah membawa mereka ke jurang ketidakpastian. Udara di sekitar sungai terasa lebih berat, dinginnya menusuk tulang membuat bulu kuduk mereka berdiri tanpa sebab. Begitu tiba di depan sungai, Warijan berhenti sejenak. Dia menatap derasnya arus yang berkilau pucat diterpa cahaya bulan. Dengan gerakan mantap, dia melompat dari satu batu besar ke batu besar lainnya untuk menyeberangi sungai itu. Jarot mengikuti langkah Warijan dengan mudah, tapi bagi Yoyo dan Yadi, hal itu sangat sulit dilakukan. Hingga mereka berdua terpaksa menyeberangi sungai dengan cara masuk ke dalam alirannya yang dingin dan membuat tubuh mereka bergetar. Setelah beberapa lama, mereka berempat akhirnya berhasil mencapai seberang sungai. Tanah di sana terasa lebih lembab, aromanya anyir lumpur bercampur dengan wangi menyengat yang sulit dijelaskan. Di depan mereka, rimbunnya pepohonan sedikit terbuka, menampakkan sebuah gubuk tua yang berdiri miring di tengah semak belukar. Gubuk itu tampak reot dengan atapnya yang ditumbuhi lumut. Dindingnya terbuat dari bilah bambu yang sudah lapuk dimakan usia. Namun, yang membuat mereka terdiam bukanlah bentuk gubuknya, melainkan hawa yang menyelimutinya. Dari arah gubuk itu memancar energi hitam yang pekat, seolah ada sesuatu di dalamnya yang bersemayam dan menjaga tempat itu dari tatapan dunia luar. Warijan dengan mata batinnya yang tajam dapat merasakan denyut gaib berirama aneh, seperti jantung yang berdetak bukan milik manusia. Semakin dekat, hawa itu berubah menjadi desis, seperti bisikan yang memanggil-manggil. Tanah di sekitar gubuk dipenuhi jejak aneh, bekas cakar yang tidak wajar bercampur dengan jejak telapak kaki manusia. Jejak itu berputar-putar, seolah menggambarkan lingkaran yang mengitari gubuk dengan pola yang menyerupai pagar gaib. Dari sela-sela bilah bambu yang berlubang, samar terlihat bayangan hitam bergerak pelan, seakan seekor binatang sedang merunduk.
Namun, ketika diperhatikan lebih seksama, bayangan itu berubah bentuk, kadang seperti sosok manusia, kadang seperti hewan berkaki empat yang meliuk cepat. Perubahan wujud itu menegaskan jika inilah tempat di mana ritual itu dilakukan. Aroma kemenyan yang menyengat menusuk hidung meski tidak ada tanda api atau bara. Udara di sekitar gubuk menebal, berat, dan sesekali terdengar bunyi logam beradu, seolah dari dalam ada benda yang diputar dalam lingkaran. Samar-samar, bayangan merah dari api kecil memantul pada dinding bambu, menandakan ada seseorang yang tengah melakukan sesuatu di dalamnya. Jarot, Yadi, dan Yoyo berdiri kaku, jantung mereka berpacu tidak beraturan. Sementara Warijan menatap tanpa berkedip, seolah dapat membaca seluruh rahasia yang bersemayam di balik gubuk reot itu. Dia tahu, di tempat inilah segala kejanggalan di desa Alaswaru berakar. Gubuk itu bukan sekedar rumah tua, melainkan panggung dari perjanjian kelam. Tempat seseorang menjelma menjadi babi ngepet demi memuaskan kerakusan duniawinya. Warijan memberi isyarat agar yang lain mengikutinya dengan hati-hati. Langkah mereka perlahan menyusuri semak basah hingga tubuh mereka hanya berjarak beberapa tombak dari gubuk reot itu. Suara yang semula samar kini terdengar lebih jelas. Gumaman lirih yang diucapkan berulang-ulang bercampur dengan dengusan nafas berat. "Saya yakin ritual itu dilakukan di sini, Kang," bisik Warijan kepada Jarot dengan wajah yang tegang. "Lalu apa yang harus kita lakukan, Mas?" tanya Jarot berbisik pelan. "Saya akan mencoba menggagalkan ritual itu dulu, dan ketika keadaan sudah tenang, kita tangkap orang yang melakukan ritual itu, Kang," balas Warijan menjelaskan. Warijan merendahkan tubuhnya dengan jari-jari yang meraba tanah basah yang dingin. Lalu dia menarik nafas panjang, membiarkan udara berat yang bercampur bau kemenyan dan lumpur masuk ke dalam rongga dadanya. Lalu perlahan dilepaskan kembali. Dari dalam dirinya, energi murni yang sudah dia asah sejak lama mulai bergetar, merambat ke telapak tangan dan kakinya. Suasana di sekitar gubuk semakin menekan. Gumaman lirih dari dalam ruangan berubah menjadi alunan mantra yang lebih cepat, seperti aliran sungai yang membuncah, berulang-ulang, dan tidak mengenal henti. Bersamaan dengan mantra itu, cahaya merah yang tadi hanya samar kini kian kuat, memantulkan bayangan pada dinding bambu reot, membuat bentuknya seakan bergerak sendiri, bergetar mengikuti irama gaib. Warijan melangkah perlahan, tubuhnya menyusup di antara semak belukar yang licin. Sementara itu, Jarot, Yoyo, dan Yadi mengikutinya dari belakang, meski tubuh mereka bergetar menahan rasa takut yang kian menekan. Mereka merasa hawa gaib semakin pekat, seakan gubuk reot itu bukan lagi sekedar bangunan tua, melainkan sebuah mulut raksasa yang hendak menelan siapapun yang berani mendekat. Langkah Warijan terhenti tepat di hadapan pagar gaib tak kasat mata yang membungkus gubuk itu. Dari tanah, tampak garis samar yang berkilau gelap membentuk lingkaran besar dengan simbol-simbol aneh. Di atas garis itu, udara tampak bergetar, seolah menjadi dinding tipis yang memisahkan dunia nyata dengan dunia kelam. Warijan tahu, inilah benteng gaib yang diciptakan untuk melindungi jalannya ritual. Dia merapatkan kedua telapak tangannya, lalu menekannya ke arah tanah. Energi murninya menyebar, merambat cepat ke tanah yang lembab. Perlahan lingkaran hitam itu mulai bergetar. Simbol-simbol aneh di atas tanah tampak berasap tipis, seolah dilukai oleh sesuatu yang lebih kuat. Sementara itu di dalam gubuk, suara raungan menggema. Bayangan yang semula samar kini menonjol keluar dari sela-sela bilah bambu, membentuk sosok gelap yang tidak jelas wujudnya, kadang berupa binatang, kadang menyerupai manusia. Tubuhnya melar dan menyusut seakan menolak ikatan dunia. Suara gemertak tulang dan daging yang tidak wajar terdengar, menambah kengerian suasana malam itu. Langit mendadak gelap pekat meski awalnya bulan masih menggantung pucat di kejauhan.
Angin berhenti berhembus meninggalkan keheningan yang hanya dipenuhi oleh suara mantra, raungan, dan detak jantung yang berpacu tak terkendali. Warijan menekan lebih dalam, mengalirkan energinya ke tanah, membentuk lapisan cahaya yang perlahan menyerap, menutup lingkaran gelap itu. Cahaya itu bukan sekedar sinar, melainkan kekuatan yang dia miliki, yang mampu mengikat dan memutus jalur-jalur gaib. Setiap kali cahaya itu menyentuh simbol hitam di tanah, terdengar desis panjang seperti air mendidih yang menyiram bara. Gubuk reot itu bergetar hebat, dari sela dindingnya semburan asap hitam mendesak keluar, menyebar ke udara membawa bau busuk yang menusuk hidung. Burung-burung malam yang bersembunyi di pepohonan berterbangan panik, sementara serangga berhenti bersuara, seolah seluruh alam ikut menahan nafas. Jarot, Yoyo, dan Yadi hanya bisa menatap dari belakang dengan tubuh yang kaku. Mereka melihat Warijan berdiri tegak di hadapan gubuk. Sosoknya seakan diliputi cahaya samar yang berpendar, berpadu dengan kegelapan pekat yang berusaha merobeknya. Di dalam gubuk, suara jeritan menggema bercampur dengan lolongan panjang yang terdengar bukan dari mulut manusia. Suara itu naik turun, melengking, lalu berat, lalu melengking kembali, menandakan perubahan wujud yang dipaksa. Bayangan besar tampak menendang-nendang dinding dari dalam, hingga bilah bambu reot itu patah satu persatu. Namun, cahaya lingkaran yang berasal dari tubuh Warijan terus merapat, menutup celah demi celah, hingga akhirnya lingkaran hitam itu terbelah, hancur, lalu lenyap diserap oleh tanah. Dalam sekejap, gubuk reot itu mengerang kembali. Suara kayu patah bercampur dengan pekikan panjang. Bayangan yang tadinya bergerak liar kini tersedot kembali ke dalam, seolah ada tangan gaib yang menariknya. Warna merah api dari dalam gubuk padam berganti kegelapan pekat, sebelum akhirnya meledak dalam semburan asap hitam yang tebal. Asap itu menjulang tinggi lalu tercerai-berai ditiup angin dingin yang mendadak berhembus kencang. Pohon-pohon bergoyang, daun-daun beterbangan, dan dalam hitungan detik, seluruh suasana kembali hening. Yang tersisa hanyalah gubuk reot yang berdiri miring dengan dinding yang nyaris habis. Jejak ritual itu lenyap, lingkaran gaib musnah, dan hawa hitam perlahan menghilang. Setelah aura hitam perlahan mereda, Warijan menatap sekeliling gubuk dengan mata batin yang lebih tajam. Lingkaran ritual telah runtuh, tetapi sisa energi gaib masih bergelayut di udara, menandakan bahwa kekuatan gelap itu belum sepenuhnya hilang. Perlahan, Warijan memberi isyarat kepada Jarot, Yadi, dan Yoyo untuk mendekat. Dia menekankan dengan gerakan tangan agar mereka tetap berhati-hati, menghindari kontak langsung dengan sisa aura yang masih tersisa di lantai dan dinding bambu. Dengan nafas tertahan, Jarot, Yadi, dan Yoyo melangkah masuk, memeriksa setiap sudut gubuk. Bau anyir darah dan kemenyan yang menghitam masih menggantung, menempel di udara, dan menyelimuti setiap bilah bambu yang lapuk. Mereka memperhatikan sesaji yang terguling, kain hitam yang terlepas dari lilitannya, dan mangkuk yang retak. Dan di sudut gubuk, di balik bayangan lampu minyak yang redup, sosok pelaku ritual terlihat. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan mata terbuka lebar memancarkan ketakutan yang sangat besar. Sosok itu bukanlah warga dari desa Alaswaru, melainkan seorang lelaki paruh baya dari desa Keningkir yang selama ini memanfaatkan jarak antar desa untuk menjalankan ritual kelamnya. Peralatan ritual yang berserakan mengungkapkan seluruh kebohongannya. Babi jadi-jadian hanyalah salah satu perwujudan dari rencananya untuk menumpuk kekayaan dengan cara gelap. Warijan berdiri tegap di ambang gubuk memperhatikan reaksi pelaku. Cahaya samar dari ajian pelindungnya menyelimuti seluruh ruangan, membentuk dinding energi yang menahan gerakan pelaku dan memaksa tubuhnya tetap di tempat. Jarot, Yadi, dan Yoyo tidak berani mendekat terlalu cepat. Namun sorot mata mereka kini jelas tertuju pada lelaki yang menjadi sumber keresahan di desa mereka. Suasana gubuk tetap tegang meski kekuatan ritualnya telah diputus. Pelaku tidak bisa bergerak, hanya terpaku di tempatnya, menyadari
bahwa semua rencana dan tipu muslihatnya telah terbongkar. Warijan mengawasi setiap gerakannya, memastikan bahwa tidak ada celah bagi energi gelap untuk meloloskan diri. Dengan kontrol penuh atas medan gaib, Warijan mulai menutup semua jalur energi sisa dari ritual itu. Sisa aura hitam yang bergelayut di udara berangsur-angsur diserap dan dihilangkan, meninggalkan gubuk yang kini sunyi, berat namun aman. Para pemuda yang mengikuti langkahnya merasa lega, meski masih merasakan sisa ngeri akan apa yang baru saja mereka saksikan. Di tengah gubuk yang remang, pelaku ritual itu kini terungkap sepenuhnya. Warijan menatap pelaku itu dengan tenang, lalu menimbang langkah selanjutnya. Dan tanpa berkata-kata, Warijan memberi isyarat kepada Jarot, Yadi, dan Yoyo untuk membantu membawa lelaki paruh baya itu keluar dari gubuk. Pelaku terlihat lemah, tidak berdaya, seolah seluruh tubuhnya telah tersedot oleh aura gelap yang kini terpecah oleh ajian yang dimiliki Warijan. Dengan hati-hati, mereka menuntunnya melewati semak basah, menyeberangi tanah lembab dan bebatuan yang licin di tepi sungai. Setiap langkah dilakukan perlahan agar tidak menimbulkan kejutan bagi sisa energi gaib yang masih berputar di udara. Jarot berjalan di sisi Warijan memastikan jalur aman, sementara Yadi dan Yoyo memegang pelaku dari kedua sisi. Mereka berjalan menelusuri bayangan gelap di sekitar hutan. Meski malam cukup gelap, namun cahaya bulan dan obor yang dibawa Jarot mampu menerangi jalur mereka. Setelah beberapa waktu, mereka berhasil meninggalkan kawasan hutan dan kembali ke jalan setapak menuju desa Alaswaru. Suasana malam yang semula mencekam kini terasa lebih ringan, meski udara masih menyimpan aroma kemenyan dan tanah basah dari ritual yang baru saja digagalkan. Pelaku ritual tetap terdiam, wajahnya pucat pasi, sadar bahwa rencananya telah gagal dan kini dia berada di tangan orang-orang yang lebih kuat dan waspada. Warijan tetap memastikan jalur yang mereka lewati aman, sehingga tidak ada lagi sisa energi gelap yang bisa mengikuti mereka. Sesekali dia melambat, menenangkan aura sekitar dengan mantra perlindungan, memastikan bahwa desa yang mereka tuju tidak akan terganggu oleh jejak ritual yang masih tersisa. Jarot, Yadi, dan Yoyo mengikuti ritme langkahnya, sadar bahwa malam itu mereka memikul tanggung jawab besar demi keselamatan warga desa. Ketika akhirnya mereka mencapai batas desa Alaswaru, lampu-lampu obor yang dipasang di sepanjang jalan menjadi penanda keselamatan. Warga yang berjaga mulai bersiap, menyadari kehadiran mereka yang kembali dari tempat ritual itu. Warijan memberi isyarat agar pelaku ritual tetap diam, sementara dia menyiapkan lokasi yang aman untuk menahan lelaki paruh baya itu sampai pagi, hingga warga dan perangkat desa dapat mengambil keputusan yang tepat. Malam itu dengan langkah hati-hati dan penuh waspada, Warijan dan para pemuda berhasil membawa pelaku ritual kembali ke desa mereka, yang menjadi penanda awal dari akhir kekacauan yang menimpa desa Alaswaru. Desa yang semula gelisah kini mulai merasakan ketenangan meski bayang-bayang ritual masih membekas di udara. Oke, demikian tadi kisah dari Laku Lampah Warijan. Terima kasih sudah menyimak ceritanya hingga akhir. Dan terima kasih juga buat sahabat misteri yang sudah meninggalkan jejak di kolom komentar. Salam hangat buat Bang Ahmad Hadi di Malaysia. Lalu buat Mbah Saiful di Purbalingga, Bang Rohman, Bang Roma, Bang Dedi Sout. Lalu ada Gemilang Jaya di Bali. Disusul Bang Yusuf Kristopan, Bang Robi Kandiawan, Bang Bunyadi Al-Ghazali, Mas Elang Muria, Bang Marta Akbar, Bang Dodi Saputra di Banjarmasin, lalu ada Mas Wardoyo Hunter dan Mas Reza Eza. Buat sahabat misteri yang mau menyapa atau berkirim salam, silahkan tulis di kolom komentar yang insya Allah akan saya balas satu persatu dan juga saya bacakan di akhir video episode berikutnya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya Untung Prasetyo pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.